Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Agung Sekianto, NIM 1810111080, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Kali ini saya akan memaparkan perihal ujian akhir semester mata kuliah Hukum Kelembagaan Negaraan. Yang pertama, jelaskan pengayaan materi tentang hukum kelembagaan. Mencakup apa saja dan jelaskan kaitannya dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia dalam versi Anda. Menurut saya, lembaga atau kelembagaan mempunyai banyak arti dan pemahaman. Salah satunya yaitu yang paling sering digunakan dalam penelitian yang tujuannya melakukan sebuah penyidikan keilmuan yang dimana di dalamnya terdapat lembaga pemerintahan yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Dan yang kedua adalah di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemisahan kekuasaan, dan di negara Indonesia ini menggunakan atau menganut teori kekuasaan seperti apa. Pertama, pemisahan kekuasaan menurut John Locke ada 3, yaitu legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang; eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang; federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua, menurut Montesquieu, dengan ajaran Trias Politica, pemisahan kekuasaan negara menjadi 3. Yang pertama, eksekutif, pelaksana undang-undang; yang kedua, legislatif, pembuat undang-undang; dan yang ketiga, yudikatif atau kehakiman, pengawas pelaksanaan undang-undang. Dan menurut pendapat saya, Indonesia menggunakan atau menganut teori Montesquieu sebab apa yang menjadi landasan teorinya terlihat fakta dan nyata sebagaimana yang berlaku dan kegunaan yang berbasis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan pengaturan kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Analisa berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama, sebelum amandemen, MPR adalah lembaga. Setelah amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Sebelum amandemen, Presiden dipilih oleh MPR dan dapat dipilih ulang tanpa batas. Setelah amandemen, Presiden dipilih oleh rakyat dan dapat dipilih hanya 2 masa jabatan. Sebelum amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR saja. Setelah amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD. Sebelum amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari MA saja. Setelah amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari MA dan MK. Soal selanjutnya yaitu 8 lembaga pokok yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Pasal 2 sampai dengan pasal 3, pasal 19 sampai dengan pasal 22B, pasal 22C sampai dengan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, pasalnya 23E sampai dengan pasal 23G Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya yaitu Mahkamah Agung atau MA, pasalnya 24A Undang-Undang 1945. Komisi Yudisial KY, pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya Mahkamah Konstitusi atau MK, pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang 1945, lembaga negara tertinggi yaitu MPR, dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada lembaga negara tertinggi, semua kedudukannya sama. Jadi konsepnya antara
Lembaga negara adalah check and balance karena Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Selanjutnya, yang B, objek pengawasan dan aspek pengawasan DPD dan BPK, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, BPK. Dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, BPK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Yang kedua, objek pengawasan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, bank usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang bisa diartikan juga dengan sebutan senator. Yang kedua, objek pengawasan DPD. Yang pertama, penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan presiden, dan aturan-aturannya. Yang kedua, sosialisasi peraturan perundangan hingga peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga, pelaksanaan substansi peraturan perundang-undangan. Peraturan pelaksana baik bersifat internal lembaga pemerintah hingga bersifat eksternal pejabat pelayanan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan MA dengan MK berdasarkan wewenang yang dilandasi dasar hukumnya. Yaitu A. MA atau Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus. Itu pasalnya 28 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung. Yang pertama, permohonan kasasi. Henry P. Pangabean dalam bukunya yang berjudul Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari menjelaskan bahwa peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan karena dianggap mengandung kesalahan dalam penetapan hukum. Fungsi dari kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil. Yang kedua, sengketa tentang kewenangan mengadili. MA memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa kewenangan mengadili. Yang A, antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain. Yang B, antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama. C, antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antar lingkungan peradilan yang berlainan. Pasal 33 Undang-Undang Mahkamah Agung. Yang ketiga, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim. Yang keempat, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Selanjutnya, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk pasalnya 10 ayat 1 Undang-Undang MK. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang B, pada perkembangan saat ini terdapat pula lembaga negara yang kewenangannya berasal dari atau bersumber dari undang-undang dan keputusan presiden saja. Sebut dan jelaskan minimal masing-masing dua lembaga tersebut, baik yang berwenang yang kewenangannya dari Kepres dan dari undang-undang. B, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, apalagi terkait dengan kewenangan mengadili perkara sengketa lembaga negara, posisi imparsial MK ini mutlak diperlukan. Karena itu, rekrutmen hakim konstitusi tidak hanya melibatkan satu cabang kekuasaan,
Tetapi ketiga cabang kekuasaan itu sekaligus. Bahkan dalam proses pembinaan perilaku etik para hakim konstitusi, ketiga cabang kekuasaan itu, yaitu Presiden, DPR, dan MA, tetap dilibatkan, yaitu apabila ada dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi, maka komposisi 5 orang anggota Majelis Kehormatan Hakim diisi pula oleh anggota majelis yang berasal dari usulan Presiden, DPR, dan MA masing-masing 1 orang. Dengan demikian, pengawasan etik hakim konstitusi dilakukan secara semi-eksternal dan menjamin efektivitas, independensi, dan keterpercayaan. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang lembaga peradilan sengketa pilkada guna penguatan kelembagaan negara di sisi penyelenggaraan pemilihan umum oleh KPU agar lebih baik lagi di masa mendatang? Menurut saya, kedepannya, sistem peradilan pemilu sebaiknya hanya terdiri dari 2 badan atau lembaga. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilu dan perkara pemilu lainnya, ditangani oleh Badan Peradilan Khusus Pemilu. Ia pun berharap Badan Peradilan Khusus Pemilu dapat membantu penyelesaian perkara pemilu yang melibatkan terlalu banyak lembaga hukum dan peradilan, terlebih jika terdapat proses banding di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, putusan Badan Peradilan Khusus Pemilu harus bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, kepastian hukum akan lebih terjamin. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Mari bergabung bersama kami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.